Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Kumalasari. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Problematika Sistem Pembelajaran Daring Sekolah Dasar pada Masa Pandemi. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang problematika pembelajaran. Menurut Susiana tahun 2017, problem adalah masalah persoalan dalam pembelajaran yang dihadapi dan seringkali permasalahan tersebut menjadi hambatan untuk mencapai tujuan maksimal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika adalah hal yang masih menimbulkan masalah dan masih belum dapat terpecahkan. Jadi, problematika pembelajaran daring adalah masalah yang belum bisa terpecahkan dalam proses pembelajaran tersebut. Ada beberapa faktor problematika pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendekatan pembelajaran. Yang kedua, perubahan kurikulum. Dan yang ketiga, faktor kompetensi guru. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran daring atau dalam jaring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat untuk menyalurkan ilmu seorang guru terhadap peserta didik. Bentuk pembelajaran ini dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat oleh waktu. Ketika memasuki era perkembangan yang canggih ini, penggunaan internet sangatlah penting dan tanpa terjadi tatap muka. Pada kenyataan, pembelajaran seperti ini sering digunakan oleh guru atau pendidik di saat terjadi bencana atau pandemi global. Oleh karena itu, pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Amiruddin 2019. Dalam pelaksanaan daring ini, seorang guru hendaknya mengetahui langkah-langkah pembelajaran daring, yaitu yang pertama, guru harus memanfaatkan waktu dan memberi tugas via Google Classroom, pretest, dan pemberian tugas dengan pemanfaatan Google Drive. Hal ini mutlak harus dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu seorang guru harus menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Yang ketiga, dalam kegiatan akhir pembelajaran daring ini hendaknya seorang guru memberikan penguatan karakter atau motivasi kepada siswa yang disampaikan kepada guru, kepada wali murid atau siswa agar menjadi siswa yang tangguh dan siap dalam kondisi seperti apapun yang terjadi saat pandemi corona ini. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan di rumah atau bisa dimanapun dan kapanpun. Ketika timbul situasi yang darurat seperti ini, WHO menyarankan untuk belajar dari rumah. Dharma Laksana dan kawan-kawan 2020. Adapun masalah atau kendala yang mempengaruhi pembelajaran daring, yaitu yang pertama, tidak adanya jaringan data asal kota. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang ilmu teknologi. Yang ketiga, tidak adanya jaringan atau sinyal. Jaringan internet bisa terhubung dari handphone atau alat komunikasi dikarenakan adanya sinyal. Jika dalam keadaan tidak ada sinyal, maka tidak akan mengakses suatu hal di dalam internet. Ridwan 2020. Nah, di dalam pembelajaran daring ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pembelajaran, mana siswa yang tidak serius mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran lebih minim karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Yang ketiga, akan kesulitan bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik dan tentunya akan kesulitan mengakses internet. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses internet. Nah, adapun kelebihannya. Yang pertama,
waktu dan tempat lebih efektif karena siswa langsung mengikuti proses pembelajaran di rumah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa internet dapat digunakan untuk hal yang produktif. Yang ketiga, siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu problematika sistem pembelajaran daring sekolah dasar pada masa pandemi. Yang A, problematika yang dihadapi guru dalam proses pelaksanaan kelas daring selama masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembelajaran tematik selama masa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring melalui media komunikasi online yaitu seperti WhatsApp dan yang lainnya. Dalam proses pembelajaran daring tentunya mengalami permasalahan atau problematika baik dari guru maupun siswanya. Pada pembelajaran daring terdapat beberapa problematika atau permasalahan. Selama proses pelaksanaan kelas daring pada pembelajaran tematik, guru tentunya menghadapi berbagai macam permasalahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan keterbatasan fasilitas dan penguasaan teknologi yang dimiliki guru dan juga siswa menyebabkan pembelajaran daring hanya mampu dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp yang hanya melalui proses pemberian tugas tertulis, melalui foto, dan terkadang juga praktek melalui video. Yang kedua yaitu mata pencaharian rata-rata orang tua tidak semua rata berprofesi sebagai pegawai negara. Hal ini menyebabkan ada beberapa siswa yang tidak memiliki smartphone dan hal ini pula lah yang menyebabkan orang tua tidak bisa terus mendampingi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini berimbas pula pada ketidakdisiplinan siswa pada saat proses pembelajaran daring. Yang ketiga, kemandirian siswa selama belajar di rumah tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Yang keempat, tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh guru kepada siswa membuat siswa merasa terbebani. Yang kelima, pembelajaran daring juga terkendala dengan jaringan internet yang tidak stabil dan juga harga kuota yang sangat mahal selama masa pandemi. Nah, menurut Abdul Aziz Saifuddin, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh guru. Di antaranya, yang pertama, guru perlu belajar untuk terus mengasah kemampuan dan kreativitas dalam menyajikan konten pelajaran yang menumbuh dan memikat daya tarik, serta memberikan pemahaman kepada siswa. Yang kedua, pekerjaan rumah sebisa mungkin tidak membebani siswa sehingga tidak mengganggu kesehatan fisik ataupun psikis anak. Yang ketiga, orang tua harus mengalokasikan kesediaan waktu untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Yang keempat, siswa tidak mempunyai smartphone atau juga masalah sinyal yang tidak stabil. Pihak sekolah dapat memberikan akses fasilitas misalnya dengan memberikan atau meminjamkan smartphone atau media sosial dari sekolah atau media yang lainnya dari sekolah. Yang terakhir, bagi siswa yang terkendala dengan pulsa atau kuota data yang mahal, pihak sekolah dapat memfasilitasikan dengan skema pemberian pulsa dari dana subsidi tertentu. Selanjutnya yang B, problematika yang dihadapi siswa dalam proses pelaksanaan kelas daring selama masa COVID-19. Problematika pembelajaran adalah permasalahan yang mengganggu dan menghambat atau mempersulit proses pencapaian tujuan pembelajaran dan menghambat jalannya pembelajaran. Selain ini, guru sendiri terdapat juga problematika dihadapi siswa. Yang pertama, perbedaan tingkat pemahaman peserta didik.
karena anak yang masih di tingkat sekolah dasar menjadi sulit untuk menangkap materi yang bersifat abstrak, apalagi dalam proses pembelajaran daring saat ini, dan guru langsung memberikan tugas tanpa penjelasan materi terlebih dahulu. Setiap individu memiliki tingkat pemahaman, tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Proses pembelajaran daring yang telah berlangsung lama membuat siswa menjadi sulit untuk menerima pelajaran dari guru. Yang kedua yaitu orang tua yang tidak memiliki Android. Proses pembelajaran daring ini dilakukan dengan kurangnya komunikasi terhadap peserta didik itu sendiri, karena banyak orang tua siswa yang tidak memiliki Android atau alat komunikasi yang canggih. Dalam hal ini, Android sangatlah penting demi terwujudnya proses pembelajaran daring. Di sisi lain, orang tua yang mayoritas orang pedesaan sangat sulit untuk menggunakan alat komunikasi canggih. Yang ketiga yaitu kurangnya kerjasama orang tua dengan siswa. Pada orang tua cenderung tidak menemani putra-putrinya belajar di rumah dikarenakan dengan berbagai alasan, yakni alasan sebagai sibuk bekerja, sibuk mengurus rumah, dan sibuk dengan hal yang lain. Nah, adapun solusi untuk mengatasi problematika proses pembelajaran yang dihadapi siswa. Yang pertama yaitu solusi mengatasi perbedaan tingkat pemahaman peserta didik. Menurut Novianisi 2016, perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang membuat cara menerima suatu pelajaran dan dalam berpikir. Untuk mengatasi keanekaragaman atau keaneka macam anak didik dalam proses pembelajaran daring, guru dan pihak sekolah telah mencari solusi agar anak didik memiliki pemahaman yang sama, yaitu dengan cara guru tetap memperhatikan perbedaan yang ada pada diri murid dengan cara memotivasi agar tetap belajar dalam kondisi apapun. Antara lain, guru memberikan pendampingan pada anak-anak didik baik secara kelompok maupun individual. Cara yang ditempuh dalam usaha untuk mengatasi masalah ini dapat dipandang tepat, namun guru tidak harus memberi pelayanan khusus antara individu. Yang kedua, solusi mengatasi orang tua yang tidak memiliki Android, yaitu menurut Budiman 2017, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi ini tidak bisa dihindari lagi. Pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, tuntunan global menurut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi untuk peningkatan mutu pendidikan. Siswa yang tidak memiliki Android, mereka datang dan langsung bertanya kepada ketua kelas karena berkomunikasi merupakan dasar interaksi antara manusia untuk memperoleh kesepakatan dan pemahaman dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Setiawan 2019. Yang ketiga, solusi mengatasi kurangnya kerjasama orang tua dengan siswa. Orang tua yang sibuk dengan kepentingan masing-masing dan tidak telaten mendampingi anak dalam proses pembelajaran jarak jauh ini membuat siswa yang harusnya belajar mereka bermain dengan teman sebayanya. Pihak sekolah dan guru diharapkan mempunyai solusi tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara memberikan motivasi dan pemahaman kepada orang tua agar tetap mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, karena pengendalian dan pengawasan orang tua sangat penting pada saat pembelajaran daring seperti ini. Nah, peran orang tua yang dimaksud dalam hal ini adalah orang tua yang bertanggung jawab dalam keluarga dan rumah tangga yang umumnya dalam kehidupan sehari-hari disebut ibu bapak. Nah, kesimpulan pada makalah hari ini yaitu problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring. Yang pertama,
penyampaian materi hanya melalui aplikasi WhatsApp karena keterbatasan fasilitas dan pengetahuan mengenai teknologi. Yang kedua, tidak semua siswa mempunyai smartphone karena rata-rata ekonomi siswa adalah menengah ke bawah. Yang ketiga, karena orang tua siswa kebanyakan bekerja sebagai buruh dan pedagang, menyebabkan orang tua tidak bisa mendampingi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini berimbas pada kurangnya disiplin siswa pada saat pelaksanaan kelas daring. Yang keempat, tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa membuat siswa merasa terbebani karena harus dikumpul pada hari yang sama. Dan yang terakhir adalah masalah jaringan internet yang tidak stabil. Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.